Mangga. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mom Jona, seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Di video kali ini Mom Jona akan sharing tentang banyak keuntungan yang didapat dalam bisnis sembako ya teman-teman. Nah, di sini hari ini yaitu hari Senin ya teman-teman. Kebetulan kedatangan sales MD dari Wing Foods ya teman-teman. Nah, di sini tugas dari sales MD itu sendiri yaitu memasarkan produk-produk Wing ya teman-teman, seperti mendisplay barang-barang Wings, supaya si barang-barang itu terlihat oleh para pembeli ya teman-teman. Begini maksudnya ya, jadi barang-barang baru yang dari Wing itu akan didisplay oleh si sales MD, dan untuk pengadaan barang yang sekiranya belum ada di toko atau di grosir-grosir belum ada ya teman-teman. Nah, dia memberikan penawaran-penawaran barang-barang baru tersebut ya teman-teman, supaya pemerataan kesediaan produk tersebut ya teman-teman, supaya mudah didapat oleh para konsumen begitu ya teman-teman. Nah, di sini adalah salah satu keuntungan bisnis sembako ya teman-teman, apalagi yang kita yang letaknya strategis ya teman-teman, seperti di pinggir jalan yang mudah dijangkau oleh para sales ya teman-teman. Jadi sales itu mudah melewati toko kita ya teman-teman, setiap mau arah ke agen-agen distributor yang lebih besar dari toko kita gitu ya teman-teman. Mereka pasti akan mampir dan mereka akan menawarkan produk-produk mereka ya teman-teman. Nah, pasti tidak hanya satu sales ya teman-teman, pasti banyak sales yang nanti akan berdatangan mengunjungi warung teman-teman ya, dan dia akan menawarkan berbagai produk dan menawarkan harga ya teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melakukan perbandingan ya teman-teman, mana harga yang lebih miring dari antara sales tersebut yang produknya sama ya teman-teman. Kan kadang-kadang itu sales itu ada yang menawarkan suatu produk yang sama ya teman-teman, tapi beda sales ya teman-teman. Nah, begitu. Terus ada juga keuntungan dalam bisnis sembako ya teman-teman, yaitu pembeli yang selalu ada ya teman-teman. Karena sembako itu kan 9 bahan pokok yang utama yang dikonsumsi orang setiap hari ya teman-teman. Pasti orang itu akan membelinya lagi setelah barang itu habis dikonsumsi ya teman-teman. Jadi pembeli itu selalu ada dan dia selalu membutuhkan barang-barang yang teman-teman jual begitu ya teman-teman. Terus selanjutnya itu modal yang relatif kecil ya teman-teman. Nah, untuk membuka bisnis sembako itu tidak perlu modal yang terlalu besar ya teman-teman. Kalau cukup modal kecil juga bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan teman-teman ya. Misalkan modal besar pun juga lebih bagus ya teman-teman. Jadi kita bisa membeli produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen di sekitar kita ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan survei, melakukan kegiatan apa sih yang dibutuhkan tetangga kita dalam kesehariannya gitu ya teman-teman. Nah, kita baru membeli produk-produk tersebut yang selalu dibutuhkan oleh warga sekitar kita gitu ya teman-teman.
Terus untuk harga yang kompetitif ya teman-teman. Jadi untuk harga biasanya ada harga patokan ya teman-teman. Misalkan harga gula itu tuh eceran harga per kilonya tuh sekian. Nah, teman-teman bisa mengambil keuntungan sesuai dengan keinginan teman-teman ya, asal tidak melebihi standar tadi ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, berarti teman-teman itu bisa membelinya dalam jumlah besar ya teman-teman. Biasanya grosir itu memberikan harga strata ya teman-teman. Misalkan begini ya teman-teman, harga misalkan pembelian dalam 1 kilo harganya sekian, terus pembelian dalam 10 kilo dikurangi sekian, terus pembelian harga sekarung harganya beda lagi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, berarti teman-teman harus membelinya dengan harga karungan begitu ya teman-teman. Itu contoh seperti gula gitu ya teman-teman. Untuk contoh yang lain ya teman-teman, misalkan kopi ya teman-teman. Kopi itu kalau belinya per lenceng itu harganya juga beda. Terus untuk beli per dusnya itu juga beda ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman misalkan beli dalam jumlah dusan itu nanti bisa jual eceran, dapat untungnya lumayan ya teman-teman. Nah itu hanya salah satu contoh ya teman-teman. Jadi bisa sama dengan barang-barang yang lain gitu ya teman-teman. Jadi misalkan pembelian dalam jumlah sedikit sama yang jumlah besar itu beda harganya begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur ambil keuntungannya ya teman-teman. Terus kebebasan pembeli ya teman-teman. Jadi pembeli ini kalau beli di warung itu bisa membeli dengan disesuaikan dengan kantong mereka ya teman-teman, atau disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu ya teman-teman. Jadi misalkan kalau di warung kelontong atau di kelontong itu mereka itu bisa membeli dalam jumlah kecil, contohnya membeli beras 1 kilo, terus membeli kopi hanya 2 saset, terus membeli telur dalam butiran gitu ya teman-teman. Nah itu kita harus melayani mereka dalam jumlah kecil ya teman-teman, tidak harus jumlah banyak ya, tidak harus dikemas seperti di minimarket ya teman-teman. Kalau minimarket kan udah dipak ya teman-teman, jadi satu paket ya, harga paket ya teman-teman, jadi tidak bisa bijian. Nah itulah kelebihan dari warung kelontong ya teman-teman. Jadi masyarakat yang cenderung kebutuhannya sedikit, pasti mereka akan memilih belanja di toko kelontong. Nah terus ada juga itu ya teman-teman, kekurangan dalam toko kelontong ya teman-teman, atau warung sembako ya. Nah adapun tantangan di sini yaitu harga yang suka naik turun ya teman-teman. Jadi kadang-kadang itu kita udah stok banyak barang, pas barang kita stok lama belum habis, harga sudah turun begitu ya teman-teman. Nah maka kita harus bisa mengantisipasi hal tersebut ya teman-teman, yaitu teman-teman harus mencoba lebih sensitif terhadap perubahan harga ya teman-teman, untuk menyesuaikan harga sesuai dengan kondisi yang ada di pasaran begitu ya teman-teman. Nah terus untuk memiliki produk yang memiliki masa kadaluarsa ya teman-teman. Nah itu juga salah satu tantangan ya bagi pembisnis toko sembako ya teman-teman. Karena sembako itu termasuk ke dalam produk yang memiliki masa kadaluarsa ya teman-teman. Bahkan ada beberapa barang dagangan yang memiliki periode yang lebih pendek ya teman-teman, lebih cepat ya teman-teman.
Jadi yang teman-teman lakukan untuk mengantisipasinya yaitu teman-teman harus sering cek produk tersebut ya teman-teman. Terus misalkan teman-teman membeli produk yang cepat kadaluarsa, pastikan itu teman-teman itu membeli produknya yang baik ya teman-teman, seperti telur ya. Telur itu juga cepat kadaluarsa ya teman-teman. Nah, itu teman-teman itu tuh harus membeli produk telur yang bagus ya teman-teman. Jangan yang sudah jelek gitu istilahnya, yang udah buruk ya teman-teman. Nah, itu. Terus susu ya teman-teman, susu itu juga masa simpannya juga pendek ya teman-teman, sekitar 6 bulan ya. Jadi teman-teman itu kalau belanja itu dicek dulu ya teman-teman, masa simpannya itu masih berapa bulan. Kadang itu udah lama di gudang grosirnya, terus kita beli ternyata masa simpannya tinggal sedikit begitu ya teman-teman. Nah, maka teman-teman harus jeli ya teman-teman. Ada yang bawa loh Pak. Dalam membeli produk tersebut supaya kita menyediakan produk dalam kondisi baik gitu ya teman-teman, dan hingga dilirik pembeli. Nah, oleh karena itu teman-teman harus memperhatikan baik-baik dalam pengadaan barang ini ya teman-teman. Nah, terus persaingan yang ketat ya teman-teman. Persaingan yang ketat ini karena bisnis sembako itu memiliki persaingan yang ketat di dalamnya ya teman-teman. Selain pasar tradisional, pasar swalayan juga menjual sembako. Hal ini perlu dilakukan juga hal ini juga adalah mencari pembeda ya teman-teman di antara keduanya ya teman-teman, dan berikan layanan yang lebih kepada pelanggan ya teman-teman. Misalnya ya teman-teman bisa melakukan layanan antaran ya teman-teman dalam radius berapa kilometer gitu ya, atau memberikan sistem pre-order ya teman-teman, sehingga konsumen tidak khawatir kehabisan sembako yang ingin dibeli pada hari itu ya teman-teman. Nah, terus keuntungan yang tidak terlalu besar ya teman-teman. Nah, meskipun memiliki peminat yang selalu ada, maka keuntungan usaha sembako ini dibilang tidak terlalu besar ya teman-teman. Nah, membuat teman-teman itu tidak bisa menetapkan yang terlalu besar saat membelikan harga jual ya teman-teman. Nah, belum lagi calon konsumennya yang berasal dari berbagai status ya teman-teman, status sosial ya. Mungkin akan ada konsumen yang berpenghasilan di bawah rata-rata ya, yang tidak bisa membeli sembako jika teman-teman menetapkan harga jual yang terlalu tinggi ya teman-teman. Nah, inilah sedikit sharing dari saya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ada tulisannya.